Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami sistem informasi berbasis web yang berjudul Maraknya Parkir Liar yang ada di Kota Malang. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasmita Eka Pranata. Saya Amira Salman Hafisa. Saya Muhammad Isan. Saya Rehan Solikin. Apa sih alasan kita memilih judul ini? Apa sih tujuannya? Tujuan utama kita memilih web pengaduan parkir liar dan pungli liar yang ada di Kota Malang adalah untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Seperti contohnya, yaitu menerima keluh kesah masyarakat yang ada di Kota Malang. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, yaitu memberantas praktik pungutan liar yang ada di Kota Malang ini. Dari slide tadi, metode yang dipilih yaitu metode prototyping. Nah, apa sih alasan kita memilih metode itu? Tentunya yang pertama yaitu aplikasi lebih sederhana dan efisien. Yang kedua yaitu lebih cepat dari metode yang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu biayanya yang lebih relatif efisien. Selanjutnya itu identifikasi atau pengguna traktor. Jadi yang pertama itu ada admin. Jadi admin ini berperan sebagai pengelola sistem web yang menampung laporan masyarakat terkait kasus parkir liar yang ada di Kota Malang. Yang kedua ada user. Jadi user ini bertindak sebagai pelopor kejadian parkir liar atau pungutan liar yang terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya tabel kebutuhan fungsional. Jadi tabel itu ada 4. Yang pertama itu ada LCDS tahap 1. Jadi LCDS tahap 1 ini berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses kuesioner. Selanjutnya LCDS tahap 2. Jadi merupakan hasil pengklasifikasian dari LCDS tahap 1 berdasarkan metode-metode MDA ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Yang ketiga yaitu tahap finalisasi. Jadi tahap finalisasi kebutuhan ini sistem berdasarkan hasil dari tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap ini analis sistem menyaring, menyesuaikan dan menyepakati kebutuhan mana yang diimplementasikan dalam sistem. Selanjutnya itu yang terakhir, LCDS tahap 4 merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis proses modeling notation. Jadi di dalam sistem ini ada 2 tokoh yaitu user dan admin. Untuk yang pertama yaitu user. User bisa melihat parkir, lalu mengambil bukti, foto dan lokasi, lalu mengajukan laporan melalui web, lalu laporan terkirim. Selanjutnya admin. Admin bisa mengelola data parkir, lalu mengelola data juru parkir, lalu memverifikasi laporan pengguna, dan mengenerate laporan, lalu ada pilihan laporan diterima dan laporan ditolak. Untuk laporan diterima, akan muncul notifikasi pengaduan daftar liar telah diposting. Jika laporan tidak diterima, maka ada bukti tidak invalid. Lalu selesai. Ada data flow diagram. Yang pertama dari user. User sendiri melakukan laporan pungli kepada admin. Setelah itu admin merekap laporan tersebut, kemudian admin memberikan pembaruan atau update tentang laporan dari user. Setelah dari admin, user menerima laporan tersebut dan akhirnya menjadi DFD level 1. DFD level 1 sendiri yaitu dari user melakukan laporan, kemudian si admin melakukan identifikasi. Selanjutnya yaitu tanggapan user sendiri melakukan tanggapan dan merekap data laporan supaya dilaporkan kepada sang admin. Kemudian admin sendiri melakukan rekap. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua konfirmasi tersebut dilakukan kepada admin, dilakukan sang admin kepada user. Sekian
sekian presentasi dari kami. Mungkin jika ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.